Ya, pemirsa Anda kembali menyaksikan breaking news terkait pengecekan kembali sejumlah TKP yang terkait kasus Vina dan Eki, dan masih bersama kami adalah Nikolai Aprilindo, pengacara terpidana. Pak Nikolai, kita harus berterima kasih kepada Anda yang sejak tadi dari lokasi pertama hingga saat ini masih terus dengan setia menunjukkan kepada kami proses pemeriksaan setempat. Ya, lalu bisa dijelaskan mungkin Anda sedang dalam perjalanan menuju ke Jembatan Talun? Ya, ini sudah mau sampai. Baik. Baik. Kami terus menyaksikan apa yang akan dilihat di Jembatan Talun, Pak Nikolai. Aduh, ini kok jadi gitu. Ya. Ya. Halo. Ya, Bisa halo. dengar? Ya, kami mendengarkan Anda. Ya, ini kita akan melihat tempat di mana korban tergeletak. Ya. Ini kami sudah di tempat. Baik. Pemirsa. TKP di mana korban tergeletak. Baik. Pengacara terpidana Nikolai Aprilindo sudah berada di lokasi yang mana ini kami mendapat info bahwa ini adalah lokasi terakhir, yaitu Jembatan Talun, tempat jenazah Vina berada. Dan memang sudah cukup ramai di lokasi dan kembali akan Kami sudah melakukan... sampai di TKP. Ya. Ya, Pak Nikolai, kami melihat Anda. Ini saya bersama dengan Pak Yan yang menunjukkan lokasi. Satu tim kuasa hukum. Ada juga bersama dengan Deddy Mulyadi. Ya. Saya bertemu dengan TV baru ya, dan tadi asik banget. Ya. Terus melaporkan sebuah peristiwa live. Ya. Bapak sudah berapa lama punya Saya ini dari iNews TV. iNews TV. Jadi diminta untuk menunjukkan lokasi. Oke. Terima kasih. Sesuai dengan- Hari ini Bapak ternyata kerja juga di iNews. Mana majelis? Anaknya mana? Ya, pemirsa, di sebelah kanan layar Anda bisa menyaksikan Otto Hasibuan, pengacara terpidana. Ya, Pak Nikolai, Anda juga masih ada di iNews, di layar iNews. Kami masih terus memantau Anda, Pak Nikolai. Kami terus memantau Anda, Pak Nikolai, dan juga aktivitas di sana. Kita melihat Otto Hasibuan dan Hakim. Ya, Pak Nikolai. Halo. Ya, halo Pak Nikolai. Kami masih mendengar Anda, Pak Nikolai. Halo. Ya, Pak Nikolai. Halo, apa bisa dengar? Terdengar, Pak Nikolai. Ya. Permisi. Ya, kita melihat bagaimana ramainya di jembatan atau flyover Talun ini. Sudah hadir juga sejumlah pengacara terpidana. Di antaranya ada Otto Hasibuan. Dan juga ada Ari Ferdian yang merupakan Ketua Hakim Cirebon. Dan di sebelah kiri layar Anda adalah gambar dari Nikolai Aprilindo. Nah, waktu kejadian ceritanya mereka ini nanti diceritakan inilah yang Jadi Pak Utut yang itu memberikan komentar. ya yang ke atasnya yang jumping gitu ya gitu. Nah situ aja tuh di sini. Nah nanti kita lihat ini kotak jalan ini itu sampai ke ujung sana. Kita katanya setelah dia dipukuli maka dibawalah mereka itu ke tempat bekan kosong. Tapi dia harus melewati sana dulu, bukan lagi berputar. Nah, peristiwa yang kejadian itu disaksikan oleh saksi sebenarnya. Coba ceritakan apa yang kau lihat dan di mana Ini saksi tadi yang melihat kejadian. saya bisa menerangkan secara runut.
Saya harus ke sana, Pak. Ya, kita tadi melihat bagaimana Otto Hasibuan juga telah memberikan statement dan sejumlah pertanyaan Pak, terkait dibuka jalan, Pak, kesaksian. lewat. Dan pemirsa, beginilah kondisi terkini di flyover atau jembatan Talun, Cirebon. Sip, buka jalan. Jenazah Vina ditemukan. Mana tadi? Kita juga sebelumnya menyaksikan sejumlah TKP juga sudah disambangi dari satu titik ke titik lainnya. Dimulai dari SMP 11 Cirebon, yang mana dalam dakwaan diceritakan menjadi tempat penganiayaan. Pak, jangan dorong-dorong, Pak. Lalu sejumlah titik lainnya termasuk juga ada tanah kosong yang dalam dakwaan ini dikatakan menjadi tempat diperkosanya dan juga dibunuhnya almarhumah Vina. Jalurnya. Ada sejumlah fakta yang memang didapatkan, tadi juga sudah disampaikan. Nah, ini saksi Hadi yang saat itu duduk di pinggir jalan. Speaker dekat. Anggaplah tiang itu yang lampu dia jalan. Duduk saya di sini. Ini saya perkirakan antara 25 sampai 30 meter. Siapa yang melihat? Yang lampu jalan. Iya, yang melihat. Ada bekasnya nanti. Jadi ini saya tanda ingat karena ini ada yang saya maksud gang itu ya, ini ada turunan kayak motor. Itu yang melihat. Itu ada terbuka itu yang saya maksud gang itu yang melihat. Apa itu? Jalan itu bawah. Itu yang saya maksud yang di pengadilan. Yang saya maksud gang turun itu ini Pak. Jadi saya tunggu di sini, saya diberi nasi sama pengendara motor, ada Pak. Saya makan di sini, saya jalan dari sana. Di situ kalau tidak salah, kalau belum ditukar ada batang pohon mangga atau apa yang saya dikasih nasi di situ. Terima kasih bantuannya. Ya, saya duduk di situ. Pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang kamu lihat? Yang saya lihat ada orang kecelakaan, perempuan sama laki-laki bergandengan. Ada dari sana. Ada dari sana. Ada dari sana. Ya. Gimana bisa mengatakan? Waktu dari sana senang jadi naiknya belok-belok kayak gini. Kayak ya siksa lah gitu. Ngangkat motor atau gimana? Kalau ngangkat saya nggak lihat ngangkatnya, cuman waktu sampai sini dia trek itu. Trek. Iya, dengan kecepatan tinggi Pak. Artinya apa? Ya nge-trek itu gimana ya kalau motor saya itu Siksa. ya kayak glosor gitu. Atau tujuan Ya, orangnya nanam tiang itu, ininya gitu. Seingat saya di situ tuh ada bangunan pabrik dulu Pak. Apa gudang apa pabrik yang belum jadi. Di seberang sana. Oh, lihat ya. Ya. Tidak ya. Bukannya kencang Pak. Yang seneng-seneng gitu Pak. Kasih jalan. Wes. Sekarang kita mau melihat yang korban menatap tiang itu. Saya harus menerangkan. Ayo dari Saya menerangkan tadi saya mau apa misi ya? saya mengajar ini Yang mulia. waktu mau beneran yang tapi tinggal beberapa menit tidak berhenti langsung. Nah setelah itu ada waktu motor itu ngesrek langsung jatuh, orangnya ngantem tiang. Itu ada orang turun naik sepeda motor berboncengan, orang dua motor satu boncengan. Di sana. Iya dari sana Pak, dari arah sana. Iya tapi orang itu nggak mau nolong, langsung jalan. Beberapa menit dia berhenti. Dari sana ada motor satu berhenti, nggak berani deketin juga. Setelah itu ada orang naik motor boncengan, ngampiri saya, nanya saya ada apa kecelakaan. Langsung saya naruh nasi saya di sini. Orangnya minggirin motor di sini kalau nggak salah. Saya langsung nyebrang bertiga, tapi saya nggak berani ngedeketin Pak, karena saya bukan orang sini. Gitu. Kamu kenal yang dua elang itu? Tidak kenal saya, tidak kenal karena saya bukan orang sini. Setelah itu saya menyeberang bertiga,
Ada orang Pak di seberang naik motor. Ada orang naik motor satu lagi. Di situ langsung nanya, tapi bukan saya yang jawab, teman-teman yang di situ kecelakaan gitu. Setelah itu saya bilang, tolong dong yang tahu kantor polisi terdekat lapor gitu Pak. Nah setelah itu ada orang lagi naik motor lawan arah dari sana, boncengan. Nah setelah orang naik motor itu lawan arah datang, ada lagi orang jalan kaki. Nah, setelah itu saya balik Pak nyari. Saya mau makan nasi saya udah di rumput semut, nah gitu Pak ceritanya. Jadi pertama ada warga dari bawah situ, karena waktu kejadian itu juga ada orang-orang yang ngobrol rame di situ sebenarnya. Gitu, tapi mungkin saat itu pada nggak peduli gitu loh Pak. Polisi kamu ada lihat polisi datang? Ya setelah 20 menit dari orang itu yang saya suruh itu datang kan, orang yang saya suruh itu lapor polisi itu berangkat, beberapa menit itu ada orang yang lawan arah itu tadi yang saya ceritakan. Sekitar 20 menit atau 15 menit itulah polisi datang Pak. Polisi datang. Ya terus kami kan saya jadi nggak fokus lagi kan gitu. Jadi Pas itu polisi datang, korban masih ada di sana. ya masih Pak. Iya masih. Dua-duanya ya? Iya dua-duanya masih. Penunjuk masih di situ. Ya masih Pak, masih di situ. Dari peringkat di persidangan. Ya, Sudah saya terangkan di persidangan. kita melanjutkan ke tiang PJU atau penerangan jalan umum. Halo. Ya. Ya, Pak Nikolai, kita mendengar Anda. Tadi saksi sudah memberikan keterangannya, Pak Nikolai. Ya. Tadi saksi bersama Pak Hadi. Ismail. Ya. Ismail. Apakah saksi memberikan keterangan terkait kecelakaan, Pak Nikolai? Ya, saksi memberikan keterangan terkait kecelakaan. Dan saksi sudah diperiksa juga di depan persidangan di Bandung Baik. sebagai saksi novum. Mir. Aduh. Siap. Oke siap. Oh. Red. Permisi. Ya, Ya. ini PJU-nya. Bisa lihat? Ya, Pak Nikolai, kita bisa melihat ada tiang di sana. Ya, ini tiang PJU. Di sini sih, Mir. Geser. Nah, ini saksi. Sebentar ya. Sebentar. Live. Kesini. Maaf ya. Nah, ini saksi. Warnanya biru florasi. Tidak tahu berapa orang? Orang, tapi tangan tele. Yang polisi. Dari sana jejak. Jejak. Dari jejak. Bapak lihat sendiri. Lihat sendiri. Bapak di mana? Dari sana Pak. Ya. Berawan Pak. Dari sini Pak. Saya dari sana. Dari sini. Bapak kendaraannya. Ya. Saya kunci. Perasaan itu hujan nggak? Hujan. Saat itu hujan. Ya Pak. Apalagi sudah. Gerimis. Masih bisa diterobos lah ya kalau ada motor ya. Masih bisa dilalui lah ya. Ya sini lah ya kejadiannya. Yang bapak lihat yang kejadiannya Bapak. Yang kaki kaki perempuan terkurap aja. Yang posisi Perempuan, Pak. Nah, ini saksi menggambarkan kondisi. Saksi menggambarkan kondisi. Ya, saudara lihat posisi lancar itu mana? Kalau di belakang sini, Pak. Ya. Ada motornya. Ada motornya, di belakangnya, Pak. Di belakangnya. Yang perempuannya di mana? Sampingnya depan. Sebelah. Posisi kaki belakangnya loh. Menggunakan helm. Warna merah putih, merah kayu. Kita lah ya. Cuma saya nggak suka. Sama dengan yang baru terangkan ini ya. Sudah. Ya. Ya, oke, Pak. Halo. Ya, Pak Nikolai. Masih dengar? Ini posisinya. Baik.
Ya. Pemirsa, kita melihat di layar Anda di sebelah kiri, ini adalah bagaimana Kondisi korban menurut saksi. adegan dari korban 2016 silam. Saya pernah tahu Pak. Saya langsung Begitu juga dari hakim dan kuasa hukum ini masih terus menanyakan kesaksian dari para saksi. sampai ke sana Pak. Pak Nikolai, Anda bisa mendengar Anda, Pak Nikolai? Bisa dengar saya? Ya, Anda bisa mendengar saya? Pak Nikolai, bisa. bisa dijelaskan saksi-saksi yang ada di lokasi ini siapa saja dan memberikan keterangan apa? Tadi Pak Adi dan satu lagi, kalau tidak salah Pak Purnomo ya. Halo? Ya, Ya. Kamu di mana berhenti ya? kami mendengar Saksi Anda. itu, saksi ini dia pada saat kejadian sedang mengendarai kendaraan juga Baik. dari arah berlawanan. Oke. Baik, tadi juga dilakukan beberapa adegan. Sebentar ya, sebentar. Ini sangat ramai. Oke. Kamu kan melihat jangan mundur. Oke. Kemudian siapa yang balikin? Silakan cerita. Tolong mundur dulu semua biar kelihatan nih. Coba. Kasih jarak ya. Bukan. Ya enggak, di sini aja langsung dekat kemana kamu pas lihat. Pas kalian itu mayat itu laki-laki udah ada. Jadi Purnomo yang digonceng, yang membonceng Pak Oki pemilik bengkel. Sebelum polisi datang, berani megang Pak. Siapa yang balikin? Saya Pak. Kamu yang balikin? Iya. Kamu yang balikin? Iya. Kamu kenapa ada di situ Pak? Awalnya kan dari Halo. belum datang kan Ya, nggak berani, Pak. Pak Nikolai, kami masih terus mendengar Anda. Nggak ada orang Ya. 4, nggak tahu 5 di bengkel. Gambarnya kelihatan. Waktu kejadian Ya, ini, kami masih melihat Ada di bengkel, Pak. bagaimana Pak Otto Hasibuan ini menanyakan kesaksian dari saksi di tempat. Ada orang barin, Pak, warga. oh, jadi kamu yang balikan Iya, mayat? Pak. Dan membuka tali helmnya dia, Pak. Terus cerita. Saya awalnya kan dikasih tahu sama polisi tuh, Mas, tolong bantuin. Saya bantuin lah. Saya balikan mayat itu, Pak. Terus saya balik, nggak ada yang berani membuka helm tuh, Pak. Nah, saya beraniin karena saya belum lihat ininya apa caranya. Kalau kan saya berani tuh, saya buka lah kancing pelikan helmnya tuh, Pak. Saya buka. Nah, sudah dibuka itu, saya ngelihat gumpalan darah di sini, Pak. Di sini banyak banget darah, Pak. Terus saya nggak berani. Awalnya saya mau berani buka helm karena saya lihat darah, saya nggak berani. Saya nyuruh yang di belakang saya. Tahu itu yang di belakang saya orang mana nggak tahu saya, Pak. Tahu ya. Tahu. Oke. Kemudian pengangkat yang ngangkat mobil rangernya ada di sana atau di sini? Mobil rangernya di sebelah. Oke, kamu ngangkat yang cewek. Ada nggak selain itu orang yang ngangkat? Selain kamu ada nggak yang ngangkat? Ada, Pak. Siapa? Nggak tahu, masih nggak kenal warga, Pak. Yang warga yang udah berkumpul di sini, Pak. Kamu tahu nggak yang mengangkat itu Suroto? Suroto waktu itu datang sama polisi Pak. Suroto datang ke polisi. Kurang tahu Pak, saya nggak. Awalnya saya nggak kenal Suroto. Saya bertiga. Sendiri. Iya. Kamu yang ngangkat siapa? Kamu hanya balikannya aja ya? Balik. Bawa ke mobil ranger Pak. Suroto juga ikut ya? Awalnya saya nggak kenal Suroto Pak, nggak tahu. Ya, kemudian kamu tahu nggak? Ya pas tahu pas dia nongol di TV itu Pak. Oh, Pak, itu Suroto. Tapi Iya. waktu itu dia mengangkat memang. Nggak hafal Pak. Wakil mau nanya. Jauh kan dari sini. Di sana Bu. Kedengeran nggak suara berat gitu. Nah kedengeran Nggak sama kedengeran. sekali. Jadi mungkin tahunya dikasih tahu orang gitu ya. Iya orang naik motor sih. Satu lagi mobil ranger nggak ada kan motor yang naik itu bentuk motor. Apa yang ada? Mobil ranger kan? Karena Pak Oki yang ngangkat. Iya. Langsung ke mobil ranger kan? Iya. Kan dinaikin ke motor lain, Nggak ada. kan gitu kan? Nah, Bapak kan di sini yang lihat ya, waktu Iya. ada apa ini nggak? Nggak lihat. Ada darahnya itunya aja Pak. Iya. Hanya di satu lokasi. Iya. Pokoknya ini darahnya itu dari kepala. Dari kepala. Nggak lihat. Tapi ya, Nggak lihat Bu. Dia nggak merhatiin saya. Dari permohonan Pak. Kondisi itu waktu pertama kali saksi membantah. Ada apa Pak?
Kita sudah. Kaca bagian depan. Ya, sama kaca bagian belakang. Ya, semuanya kacanya Ini masih ada. Jadi ininya apa? Yang buat tutup mulutnya tuh. Iya, Tapi kalau kacanya masih masih utuh. Sama cacat-cacat di bagian belakang. iya. Kalau kondisi yang perempuan, Kondisi perempuan itu masih keadaan rada masih hidup. iya masih ada suara. Masih ada suara rintihan. Iya, Yang kurang kalau yang depan ada. Ada. yang kita tahu. Nggak tahu. Kamu juga yang mengangkat perempuan? Iya, Pak. Oh, dua-duanya kamu yang angkat? Iya. Kalau ini saya enggak, karena banyak darah, Pak. Oh, Vina yang kamu angkat? Baju pakai yang saya ingat saya itu pakai celana pendek korpen sama baju yang ada menggunakan jaket lagi aja. Tapi celana dalamnya nggak kelihatan kan? Enggak tuh, nggak ada. Shotpants. Celana pendek korpen. Nah, pokoknya yang katanya pembalut terbuka, celana dalam terbuka itu Suroto, Pak. Benar, Bu. Oke. Nah, Anak comberan Suroto. Oke, udah. Silakan yang mulia. Ibu. Halo. Ya, Pak Nikolai. Ya, tadi dengar keterangan saksi. Ya, mungkin kita bisa dengar, namun tidak begitu jelas. Mungkin bisa dijelaskan seperti Ya, apa? tadi saksi C menjelaskan bahwa dialah yang menolong korban Vina Istilah pokoknya menaikkan korban Vina ke atas mobil Ranger polisi dari posisi di mana tempat korban Vina tergeletak di dekat tiang PJU Jembatan Talun ini. Dan dia juga melihat Eki dalam keadaan terkelupuk, helm bagian depan di bagian pahan atau mulut pecah, tapi kaca helm tidak pecah, tidak rusak. Baik. Kemudian dia melihat darah tercecer dari tubuh korban Eki. Dan kondisi korban Vina masih hidup, masih merintih, sehingga ditolong oleh Eki, dinaikkan ke mobil Ranger polisi. Baik. Yang menjadi pertanyaan terkait dengan ekstraksi obrolan dari Widi dan Vina yang mengatakan pukul 22 masih ada komunikasi. Bagaimana? Apakah memang ada keselarasan dengan adanya tinjauan atau pengecekan di lokasi ini, Pak Nikolai? Ya, ada kesesuaian. Baik. Jadi hasil ekstraksi dari handphone Widi dan handphone Vina yang masuk dalam berkas perkara, itu ada kesesuaian bahwa pada saat pukul 22.15 sampai 22.17 masih terjadi kontak antara Vina dan Widi. Jadi bukan seperti dalam dakwaan jaksa atau putusan hakim bahwa kejadian pada 21.15. Baik. Baik, Pak Nikolai, kita tahan sebentar, kita dengarkan keterangan hakim. Artinya ini berpindah kembali ya Pak Nikolai ya, sepertinya? Ya, ini sudah selesai. Sudah selesai? Sudah selesai. Baik. Dan semua akan kembali ke pengadilan. Baik, akan kembali ke pengadilan. Baik. Ya. Artinya tadi Oke. ada kesesuaian dengan ekstraksi ya Pak Nikolai ya? Sangat ada. Baik. Jadi ada kesesuaian dengan ekstraksi dari handphone tadi. Baik. Baik, Pak Nikolai, tahan sebentar, kita dengarkan apa kata Pak Oto Hasibuan berikut ini. Bisa melihat di sini. Jadi semoga dengan adanya keterangan tadi sudah terang. Jadi sudah jelas bukan bagi kita bahwa dengan adanya pemeriksaan tempat ini jelas tidak ada satupun saksi yang melihat tentang adanya pembunuhan. Tidak ada satu saksi. Ya, yang ada adalah berapa orang saksi melihat
saya sangat tidak masuk akal. Bagaimana orang itu membawa ayahnya dengan sepeda motor katanya dengan cara memedukung itu dan tidak. Jadi dengan tapi karena kami kan tidak kesimpulan itu saja harus kami yakinkan dan